Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran fisika. Jangan lupa untuk berdoa dan mengisi presensi pada Google Classroom. Sebelumnya, kalian telah membahas materi tentang elastisitas, maka pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu fluida statis. Sebelum memulai pembelajaran, pernah tidak kalian mengamati air dan minyak berada dalam suatu wadah? Kira-kira mengapa ya air dan minyak dalam suatu wadah itu tidak dapat menyatu? Untuk mengetahui jawabannya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu dan tujuan pembelajarannya diantaranya adalah fluida itu memiliki dua jenis, yaitu ada fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis merupakan fluida yang diamati dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis merupakan fluida yang diamati dalam keadaan mengalir atau bergerak. Kita akan membahas tentang massa jenis terlebih dahulu. Massa jenis merupakan kerapatan atau densitas suatu benda, yaitu massa per satuan volume, dengan rumus sebagai berikut. Rho sama dengan M per Pi, di mana Rho merupakan massa jenis, M adalah massa zat, dan Pi merupakan volume fluida. Tentunya, massa jenis setiap zat, baik zat padat, cair, ataupun gas, memiliki kerapatan atau densitas yang berbeda-beda, sehingga nilai massa jenisnya pun juga berbeda-beda, seperti tabel berikut ini. Selanjutnya adalah tekanan. Tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Tekanan dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, atau bisa dituliskan dengan Pascal. Sedangkan F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Adapun beberapa konversi dari satuan tekanan, yaitu 1 atmosfer itu bernilai 76 cm air raksa, dan 1 atmosfer juga bernilai 760 torr. 1 atmosfer juga bernilai 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. 1 torr sendiri itu bernilai 1 mm air raksa, dan 1 atmosfer bernilai 1,01 bar, dan 1 bar bernilai 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut, yang dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. pH merupakan tekanan hidrostatis, Rho massa jenis zat, G adalah percepatan gravitasi, dan H merupakan ketinggian atau kedalaman dari permukaan fluida. Nah, diketahui di sini, semakin tinggi permukaan zat cair dalam suatu wadah, maka berat zat cair tersebut akan semakin besar. Dan tekanan yang dikerjakan pada dasar bagian wadah itu juga akan semakin besar. Nah, berdasarkan rumus tadi, tentunya tekanan hidrostatis itu tidak hanya bergantung pada kedalaman suatu zat, tetapi juga bergantung pada percepatan gravitasi dan massa jenis zat. Apabila tekanan udara luar itu diperhitungkan, maka rumusnya menjadi tekanan hidrostatis atau P sama dengan P0 ditambah Rho GH. P0 merupakan tekanan udara luar atau tekanan barometer. Nah, tekanan hidrostatis pada bejana itu bisa berisikan 2 atau lebih dari jenis fluida yang berbeda. Contohnya pada gambar itu ada 3 jenis fluida yang berbeda, yaitu ada minyak, air, dan gliserin. Tentunya, minyak, air, dan gliserin memiliki massa jenis yang berbeda-beda dan ketinggian yang berbeda-beda juga. Sehingga tekanan hidrostatisnya adalah tekanan hidrostatis sama dengan penjumlahan dari tekanan hidrostatis masing-masing zat. Selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis pada pipa U yang berisikan 2 jenis fluida.
Pada contoh di gambar, itu ada air dengan minyak tanah. Tetapi pada pipa U atau bejana berhubungan, di kedalaman yang sama, pada bejana berhubungan memiliki tekanan hidrostatis yang sama besar, sehingga dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut. Tekanan hidrostatis di air atau pH 1 sama dengan tekanan hidrostatis di minyak tanah atau pH 2. Sehingga jika kita masukkan nilainya, Rho 1 G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikalikan G dikalikan H2. Nilai gravitasinya bisa saling meniadakan, sehingga Rho 1 dikalikan H1 sama dengan Rho 2 dikalikan H2. Sehingga nilai massa jenis zat yang pertama atau Rho 1 sama dengan H2 per H1 dikalikan dengan Rho 2. Sebaliknya, untuk massa jenis zat yang kedua atau Rho 2 sama dengan H1 per H2 dikalikan dengan Rho 1. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok untuk beberapa pertemuan ke depan. Satu kelompok minimal 4 orang dan maksimal 5 orang untuk melakukan percobaan berikut ini. Nah, tujuannya yaitu menentukan hubungan tekanan hidrostatis atau pH dengan ketinggian atau kedalaman yang disimbolkan dengan H. Silahkan kalian simak video demonstrasi berikut dan jawab beberapa soal yang ada di lembar LKPD di Google Classroom. Adapun tujuan dari percobaan kita kali ini yaitu kemudian alat dan bahan yang perlu kita siapkan diantaranya adalah satu buah pipa U dengan corong yang terhubung di bagian kanan sisi dari pipa U. Kemudian satu buah spoit berskala dan air berwarna sebanyak 510 ml yang kita letakkan di gelas kimia. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil air sebanyak 10 ml menggunakan spoit. Usahakan air yang berada di dalam gelas kimia itu sebesar 500 ml yang bisa kita lihat dengan mata sejajar pada garis agar pengukurannya tepat. Nah, apabila sudah tepat sebanyak 500 ml, maka kita pindahkan air yang berada di dalam spoit ke dalam pipa U melewati sisi bagian kiri dari pipa U tersebut. Kita masukkan hingga air berada di dalam pipa U dengan ketinggian yang sama. Nah, pada percobaan kali ini kita menjaga tetap ketinggian awalnya yaitu berada di skala 3 atau setara dengan 1, 2, 3, 4 cm yang kita hitung dari bawah. Jadi 4 cm merupakan ketinggian awalnya. Nah, kemudian percobaan yang kita lakukan adalah melihat selisih ketinggian dari sisi pipa U dengan cara memasukkan corong ke dalam air berwarna. Nah, kita masukkan corong ke dalam air berwarna, kita lihat perbedaannya ya, mendapatkan ketinggian atau selisih ketinggian dari pipa U. Untuk data pertama kita masukkan corong sedalam 100 mm, lalu kita ukur selisih ketinggiannya untuk tinggi akhirnya jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti ada selisih ketinggian dari yang terakhir dan pertama, lalu kita masukkan lagi untuk kedalaman 200 ml, maka kita ukur panjang akhirnya yaitu pada skala 1 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita masukkan lagi dengan kedalaman 300 ml, artinya kita masukkan ke dalam 300 ml berarti pada skala 200 kita masukkan dan kita ukur kembali sisi sebelah kiri dari pipa U. Kita hitungnya dari bawah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 cm.
Nah, kita cari adalah selisih dari ketinggian. Maka dari masing-masing panjang akhir itu akan dikurang dengan panjang awal yang tadi sebesar 4 cm. Sekian dari percobaan kita hari ini. Nah, sudah selesai ya untuk melihat video demonstrasinya. Ayo kita berkreasi pada lembar LKPD. Silakan kalian isi bagian yang rumpang secara berkelompok. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah pipa U berisi air dan minyak seperti ditujukan pada gambar dengan tinggi H1 yaitu 15 cm dan selisih tinggi kolom minyak dan air pada kedua kaki adalah 3 cm. Jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, berapa massa jenis minyaknya? Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu. Untuk H1 atau ketinggian minyak tadi 15 cm. Sedangkan untuk ketinggian kedua atau H2 itu selisih 3 cm dari H1, berarti sebesar 12 cm. Untuk massa jenis air atau rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakannya adalah berapa massa jenis minyak atau rho minyak. Kita ketahui pada bejana berhubungan pada pipa U itu tekanan hidrostatisnya bernilai sama, sehingga PA sama dengan PB, atau tekanan hidrostatis di minyak itu sama dengan tekanan hidrostatis di air. Nah, kita masukkan untuk yang A, berarti rumusnya adalah tekanan hidrostatis itu kan rho dikali G dikalikan H, sehingga kita tuliskan rho minyak dikalikan G dikalikan H1. Sedangkan untuk di tekanan hidrostatis air yaitu rho air dikalikan G dikalikan H2. Untuk rho minyaknya berarti H2 per H1 dikalikan rho air. Kita masukkan nilainya sehingga diperoleh rho minyak sebesar 800 kg per meter kubik. Adapun penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu konstruksi bendungan. Konstruksi bendungan pada dasar bendungan dibuat lebih tebal karena memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar dibandingkan bagian atasnya. Sedangkan yang kedua yaitu posisi pemasangan infus lebih tinggi dari tangan pasien. Hal ini bertujuan agar tekanan dari infus mengalir ke dalam darah, bukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga penerapannya yaitu sphygmomanometer yang merupakan alat ukur tekanan darah. Nah, di sini konsepnya atau prinsip kerjanya hampir sama dengan pipa U. Nah, ayo berlatih untuk menjawab penyelesaian soal yang ada di lembar LKPD. Kesimpulannya yaitu pada pembelajaran hari ini, tekanan itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang luas bidang tersebut, sedangkan tekanan hidrostatis tadi merupakan tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Sedangkan penerapannya sangat banyak, diantaranya tadi konstruksi bendungan, pemasangan alat infus, sphygmomanometer, dan seseorang yang sedang menyelam. Kemudian tekanan hidrostatis juga dipengaruhi oleh massa jenis dan ketinggian. Secara sistematis dituliskan sebagai berikut. pH sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, terjawab ya sudah mengapa air dan minyak tidak dapat bersatu. Tentunya karena massa jenis yang berbeda, maka tekanan hidrostatis pun juga berbeda. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya tentang fluida statis, materi tentang hukum Pascal. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.